Hai Narani Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Ketemu lagi di channel Narani Sakik. Untuk kali ini tutorialnya kita akan membuat art karakter dengan hiasan figurin fondan. Kita akan bikin boneka singa dari fondan ya. Nanti ada pengcoveran pakai buttercream steam biar bisa semulus fondan juga seperti ini nih. Yang penasaran gimana sih proses bikinnya? Kalau lihat videonya jangan di skip ya, jangan loncat-loncat biar antara satu bagian dengan bagian yang lain kalian tidak ketinggalan nih cara pembuatannya seperti apa. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Narani Sakik. Untuk langkah yang pertama kita pemolesan base cake dulu. Saya pakai brownies ukuran 16 cm, isinya 3 layer. Dan untuk lebih memudahkan saat kita menggerakkan spatulanya, buttercreamnya dibikin agak lembek ya dengan cara di steam. Sebentar saja asal lunak. Nah, seperti ini ya. Untuk pengcoveran yang pertama ini, berhubung kita nanti akan pakai teknik buttercream steam, jadi otomatis harus dibikin mulus dulu polesan yang pertama ini ya. Memang kalau kita pakai teknik buttercream steam, pemakaian buttercreamnya jadi lebih banyak daripada polesan biasa, tapi nanti hasilnya bisa maksimal, lebih mulus seperti layaknya kita mengcover pakai fondan. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk polesan yang pertama ini benar-benar dibikin halus dulu. Kita masih di step selanjutnya. Ini namanya teknik buttercream steam. Memanaskan buttercream biar kondisinya lebih cair ya, biar gampang dituangkan nanti di atas cake. Pakai panci double, yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas baru panci yang ada buttercreamnya. Settingan apinya pakai api kecil saja, biar nanti kita tidak kewalahan ya, tidak kebablasan jadi minyak semuanya kalau apinya benar-benar kecil atau dimatikan sekalian. Harus sering-sering diaduk juga biar tidak kebablasan jadi minyak semuanya. Kalau udah dirasa cukup cair, turunkan ke bawah seperti ini. Kita tentukan tingkat kekentalan atau keencerannya di bawah saja. Kalau udah ditemukan pasnya seperti apa, bisa dimasukkan di dalam plastik kiloan, mulai disiramkan ya. Mulai dari titik tengah dulu, lalu ke samping seperti ini. Kalau udah sampai ke samping, jangan terlalu banyak gebrakan ya untuk menghindari munculnya gelombang-gelombang waktu menyiram. Nah, seperti itu. Bagian bawah yang belum kebagian buttercream bisa disemprotkan dengan sisa yang masih ada di plastik tadi. Oke. Nah, untuk buttercream yang menempel di atas tatakan tatnya yang melebar di bawah seperti ini, bisa dibersihkan dengan menggunakan spatula plastik. Ini nanti bisa dipakai lagi untuk dekor selanjutnya ya, jadi jangan dibuang. Nah, seperti ini diambil secara perlahan biar nanti buttercreamnya tetap bersih ya, tidak terkena remahan. Oke, nah kita sekarang memanaskan ujung spatula. Kita rapikan sisi bagian bawah saja, cukup hangat ya kondisi spatulanya, jangan terlalu panas. Untuk posisi spatulanya benar-benar diatur, jadi yang menyentuh itu cuma ujungnya saja. Kita cuma merapikan bagian bawah seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kalau sekali poles tidak atau belum mulus, bisa diulangi dengan polesan yang kedua seperti itu nih. Oke, kalau udah selesai bisa dilap tatakan tatnya biar lebih bersih. Kita masih di step selanjutnya, membuat figurin singa dari fondan pakai warna coklat seperti ini ya. Ini coklat yang agak muda untuk bagian badannya, coklat di bagian tua nanti bagian rambut singanya. Nah, siapkan juga air minum atau air putih untuk lemnya ya. Sekarang kita bikin badannya dulu. Ambil fondan, bikin semacam kayak bulatan yang lonjong seperti ini ya. Oke, besarnya figurin kalian perhatikan juga, besarnya cake yang kalian buat secukupnya saja. Jadi kalau pas ini dipasang di atas cake udah pantas posisinya ya. Besarnya badannya singa itu nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Jadi benar-benar kalian bisa mengukurnya sendiri. Oke, kalau udah selesai bikin sepasang kaki dengan membuat ulir fondan seperti ini ya. Nah, caranya seperti ini. Tekan di bagian ujungnya biar membentuk semacam kayak telapak kaki. Oke, seperti ini ya. Lebih dirapikan lagi. Untuk yang satunya dengan cara yang sama, pegang ujungnya kemudian didorong. Nah, udah jadi ya sepasang kakinya. Untuk bagian telapak kaki, kita bikin semacam kayak geratan-geratan, pakai fondan tools bisa, pakai cutter juga bisa. Ini semacam kayak jari-jari singa ya. Kita bikinnya simple saja, nggak usah terlalu ribet, biar kalian lebih gampang mengikuti nih tutorialnya. Oke. Untuk bagian ujungnya yang akan ditempelkan di badan singa, dipotong sedikit, dipotong serong ya, seperti ini. Dan cara menempelkannya, memakai air minum, air putih, dioles sedikit. Kalau kalian pas bikin ini kondisinya cuacanya dingin, tidak perlu olesan air, itu kondisi fondannya udah lengket. Tapi kalau pas bikin ini cuacanya panas, setar, ini olesan air minum harus
digunakan ya untuk lem biar tidak gampang terlepas nih. Seperti itu. Udah selesai ya terpasang kedua kakinya. Sekarang kita bikin kaki bagian depan nih. Nanti seolah-olah ini singanya lagi duduk. Jadi posisi kaki bagian depan jejer gitu ya. Panjangnya juga nanti ini lebih panjang daripada kaki bagian belakang. Untuk ukurannya baik besar maupun panjangnya, kalian pantaskan dulu dengan cara menempelkannya di badan singanya. Oke, kalau udah ketemu dipotong dua ya, seperti ini. Didorong lagi bagian ujungnya untuk membentuk telapak kakinya, seperti tadi waktu kita bikin kaki bagian belakang. Nah, untuk gerakan-gerakan juga sama, pakai fondant tools atau pakai cutter, seperti ini ya. Dan untuk lebih menggampangkan, saat ini dipasang di badan cake, kaki bagian atas ini dibikin pipih ya, dengan cara ditekan-tekan sedikit biar agak gepeng, lalu dikasih olesan air minum di mana kaki ini akan ditempelkan seperti ini ya. Seolah-olah nanti singanya lagi duduk. Jadi kaki bagian depan ini lebih panjang daripada kaki yang belakang. Kayak gitu ya. Nah, seperti ini posisinya. Dan untuk kesannya lebih natural, di atas geratan-geratan tadi dikasih lekukan juga. Seperti itu kayak kaki yang ditekuk. Nah, selesai ya. Sekarang kita bikin kepalanya. Kepala dari bulatan fondant dengan warna yang sama kayak warna badan singanya. Bikin bulatan kemudian dipipihkan. Jadi bentuk kepalanya tidak bulat-bulat penuh enggak, tapi dibikin pipih seperti itu ya. Lalu kita ambil fondant coklat tua, ini nanti bagian rambutnya, gilas fondant agak tipis, lalu bagian kepalanya ditempelkan di atas coklat yang tua tadi. Pakai pemotong fondant yang pinggirannya bergelombang seperti ini. Dipotong ya. Nanti rambutnya semacam kayak apa nih? Lekuk-lekuk, ada gelombang-gelombang gitu rambut singanya. Nah, pakai fondant tools bikin garis-garis. Ini semacam kayak ulir-ulir rambut seperti itu nih, helai rambut dari singa. Udah selesai ya. Sekarang kita bikin ini nih, bagian-bagian dari muka singa, bulatan dari fondant warna coklat. Ini coklatnya lebih muda lagi. Dibikin dua ya, ditempelkan jejer di bagian muka bawah seperti ini. Oke. Untuk lebih bagusnya lagi, dikasih titik-titik. Kalian bisa pakai fondant tools atau pakai tusuk gigi ya. Dibikin titik-titik, lalu di atas bulatan yang tadi bikin bulatan lebih kecil lagi dari fondant yang warnanya hitam. Sekarang kita bikin matanya pakai fondant tools, bikin lekukan ya. Ini tujuannya agar nanti matanya tidak menyembul keluar, matanya bisa menyatu ke dalam, lebih bagus lagi seperti itu ya. Nah, kalau udah dibikin lekukan, kasih atau diisi dengan fondant warna hitam seperti ini. Dipipihkan lagi ya, dan biar nanti tatapan mata singanya lebih bagus, lebih natural, dikasih manik-manik mata ya, dengan mengisinya pakai fondant putih kecil saja. Tiap mata ada 2 butiran warna putih. Dan ini adalah tusuk sate yang nanti akan digunakan menyangga badan singa biar kokoh berdiri. Kepala badan itu nanti menyatu, disangga, posisi tusuk satenya tembus sampai bawah. Sekarang kita bikin jalan kepalanya dulu, tusukan dulu ya, biar nanti tidak terlalu banyak tekanan waktu kita memasangnya. Mulai dari rambut diambil sedikit, lalu dari bawah pakai tusuk gigi kita bikin tusukan. Ini tembus sampai dagu ya. Ini tujuannya saat kita menempelkan kepalanya tidak terlalu banyak tekanan. Nanti kalau terlalu banyak tekanan, gepeng nanti kepalanya. Jadi kita bikin lubangnya dulu. Kasih olesan air minum juga ya, biar kepalanya lebih menyatu dengan badannya. Sekarang kita bikin ini hiasan kepala bagian atas. Telinganya kan belum terpasang, kita bikin dulu. Cara bikin telinganya seperti ini. Ambil bulatan fondant warna coklat muda, dipipihkan, lalu dipotong jadi 2. Jadi bentuk telinganya itu cuma setengah lingkaran, biar lebih menggampangkan nanti waktu dipasang di atas, gitu ya, di atas kepala. Kalau pakai bulatan utuh, takutnya nanti gampang terjatuh. Oke, seperti itu ya. Lebih dirapikan lagi bentuknya. Untuk telinganya, biar lebih bagus lagi, dikasih semacam kayak tempelan warna coklat lagi. Ini coklatnya lebih muda. Oke, seperti ini ya. Ini semacam kayak telinga bagian dalam. Kayak gini. Dipipihkan juga, dibagi jadi 2, ditempelkan. Seperti itu ya. Dibikin simpel saja nih bentuknya. Bagian bawahnya dikasih olesan air minum, ditempelkan ya di kanan kiri telinganya kayak gini. Lalu kita sekarang bikin poni rambut singa biar lebih bagus. Oke, bikin bulatan, dipipihkan ujungnya seperti ini ya.
dikasih geratan-geratan semacam kayak helai rambut. Oke, lalu dipasangkan di antara kedua telinga tadi. Lebih bagus nanti tampilan singanya. Nah, udah selesai ya. Sekarang kita bikin ekornya, ekor singa. Ambil fondant warna coklat muda. Lalu untuk bagian ujungnya ekor dikasih rambut pakai coklat yang lebih tua. Nah, seperti ini ya, dikasih geratan-geratan, ditempelkan. Lalu dipasang di badan bagian belakang ekornya ya, ekornya singa udah terpasang seperti ini. Oke, udah selesai, kita bikin figurin fondannya. Sekarang kita masuk di step selanjutnya, bikin daun pakai pola kertas ya. Kalau kalian sudah punya model cetakan fondan berbentuk daun yang besar, bisa langsung dipakai, nggak usah pakai pola, nggak apa-apa. Berhubung saya nggak pakai cetakan seperti itu, otomatis harus bikin daun secara manual nih. Oke, dan biar daunnya hasilnya lebih maksimal, lebih bagus, butuh jiplakan seperti ini. Bisa sih tanpa pola ya, tapi nanti hasilnya kayaknya kurang membentuk. Kalau saya pribadi ya suka pakai jiplakan saja kayak gini. Di model ini kita pakai dua ukuran daun. Kemarin saya print dua daun dengan ukuran yang berbeda ya, ukuran yang besar sama yang agak kecil, biar nanti lebih bagus nih hasilnya. Oke, kayak gini. Cara menggilas fondannya warna hijau ini jangan terlalu tipis ya, agak tebal, soalnya nanti kita akan kasih penyangga di bagian belakang. Kalau terlalu tipis nanti gampang meleot gitu ya, jadi pas menggilas fondannya kasih agak tebal saja. Oke, dan untuk ruas-ruas daunnya kita bisa bikin garis-garis pakai fondant tools atau ujung cutter, dan jadinya seperti ini nih. Ini setelah kita balik, ini adalah daun bagian belakang, dikasih olesan air putih ya. Kita kasih penyangganya saya pakai stick es krim, ini lebih besar, lebih kokoh juga. Nah kayak gini, ini kuat untuk menyangga daun, biar nanti waktu dipasang dan kita lihat tampak depan, ini daunnya bisa kokoh berdiri, bagus kalau penyangganya pakai stick es krim. Dan ini adalah bentuk daun yang lebih kecil, dengan cara yang sama bikin jiplakan juga kayak tadi ya. Nah, kita sisihkan dulu daunnya. Sekarang kita membentuk hiasan angka 1 dari fondant. Biar angka 1-nya ini gampang ditancapkan dan kokoh berdiri, butuh pola ya. Polanya saya pakai kertas karton yang saya kasih penyangga tusuk gigi. Nah, dengan menggunakan pola karton tadi, kita membentuk angka 1 dari fondant. Kita jiplak lagi ya, bikin 2, oke, dari fondant ya. Nah, saat menempelkannya seperti ini. Untuk angka 1-nya posisinya di tengah, angka 1 dari karton itu di tengah, jadi depan belakang itu fondant. Kayak gitu ya. Cara menempelkan juga sama, pakai olesan air minum, biar karton sama fondannya lebih menyatu, tidak gampang terlepas. Oke, lebih dirapikan lagi bentuknya. Kenapa saya pakai kertas karton untuk penyangganya? Untuk mengantisipasi kalau pas kita bikin cake ini tiba-tiba hujan. Kita bisa pakai 100% fondant, cuma kan fondant kelemahannya kalau pas ada hujan itu nanti lembek. Khawatirnya nanti angka 1-nya meleot ya. Jadi saya butuh penyangga, dan penyangganya saya pakai kertas karton. Nah, tujuannya seperti itu, lebih amannya. Nah, udah selesai ya angka 1-nya. Sekarang dikasih hiasan dari fondant warna coklat seperti ini semacam kayak belang-belang gitu ya. Dibikin beberapa saja, ditempelkan di angka 1-nya biar hasilnya lebih cantik lagi. Disisihkan biar lebih set ya. Sekarang kita akan membentuk hiasan yang akan menutup cake bagian bawah pakai fondant warna hijau. Gilas agak tebal biar nanti waktu diangkat tidak gampang sobek ya. Oke, untuk besarnya mengacu di besarnya penggaris saja biar tidak terlalu banyak mengukur. Untuk bagian atas kita bikin garis-garis bergelombang. Nah kayak gini, dibikin secara manual saja ya. Kalau udah selesai bisa ditempelkan di cake bagian bawah biar lebih cantik ya. Disisihkan dulu. Sekarang kita bikin hiasan daun dari fondant. Kalau ini saya punya cetakannya, daun-daun kecil, ada yang ukurannya kecil, ada yang agak besar. Nah, bikin beberapa ya. Disisihkan dulu seperti ini. Lalu untuk step selanjutnya kita akan bikin tulisan nama yang ultah pakai fondant warna kuning, gilas agak tipis biar ini gampang terlepas dari cetakannya. Waktu menggilas bisa dikasih sedikit maizena ya untuk taburannya biar permukaannya kering, baru digunakan untuk mencetak huruf. Oke, udah selesai ya. Sekarang kita bikin tatakan yang akan digunakan untuk menempelkan huruf-hurufnya pakai fondant warna coklat.
digilas agak tebal, bisa dikasih motif-motif garis-garis seperti ini ya. Kemudian pakai sedikit olesan air minum, bisa ditempelkan huruf-hurufnya, nama yang ulta. Dipotong secukupnya seperti ini. Nanti kita akan tempelkan di cake bagian depan. Nah, udah selesai ya. Sekarang kita akan bentuk semacam kayak ranting-ranting kecil dari fondant warna coklat, bikin ulirnya kecil saja. Nah, seperti ini. Lalu dengan menggunakan fondant warna hijau, kita bikin daun-daun kecil, nggak usah pakai cetakan. Bikin bulatan lalu dipipihkan, dikasih garis-garis semacam kayak ruas-ruas daun ya. Nah, seperti ini udah jadi. Dan semua hiasan yang sudah kita buat bisa ditempelkan di cake bagian atas juga samping. Mulai dari depan dulu. Penulisan namanya kita cukup pakai nama panggilan saja. Hey Leon, selamat ulang tahun ya, sehat selalu. Dan untuk ranting-ranting pohonnya yang kecil-kecil, ini ditempelkan menjuntai ya dari atas sampai ke bawah seperti ini, lengkap dengan daun-daun kecilnya. Oke. Dan untuk daun yang lebih besar, yang tadi kita bikin pakai pola ya, ini ada yang menempel di atas cake, ada yang berdiri. Yang berdiri tadi kan bisa ditancapkan ya, bisa kokoh soalnya ada penyangganya stick es krim. Nah, tujuannya penyangga seperti itu biar kokoh, tidak gampang roboh. Untuk angka satunya, ini posisinya tepat di samping singanya, biar langsung jelas, oh ini umur yang ulta, seperti itu. Daun-daun yang menancap di bagian belakang saja ya, di belakang singa sama di belakang angka 1. Oh ya, kemarin ada yang tanya untuk daunnya kenapa bisa kokoh berdiri. Waktu menguleni fondantnya kasih sedikit CMC ya. Fungsi CMC itu biar fondantnya agak keras, pemakaiannya sedikit saja. Tapi kalau pas kita bikin cuacanya panas, kita bisa menghilangkan pemakaian CMC. Jadi fondantnya bisa kokoh dengan bantuan cuaca ya. Kalau saya pakai CMC kalau pas butuh-butuh saja, di saat butuh figurin yang benar-benar tegak, atau untuk membantu ketika cuacanya lagi dingin. Nah, seperti itu pemakaian CMC. Oke, udah selesai ya tutorialnya, panjang banget durasi videonya. Mudah-mudahan gak capek, gak bosan ngikuti dari awal sampai akhir. Tetap semangat dalam belajar ya. Yang ingin lihat model tat yang lain yang kece-kece, kalian bisa buka Instagram saya @naranisakek. Kalau mungkin butuh inspirasi ingin bikin model tat seperti apa nih, nah sekedar sharing saja ya, bisa cek di Instagram saya. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Narani Sakek. Makasih ya, tak stay di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.